Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar, NPM 2110010010164 dari kelas 1N reguler pagi Banjarmasin. Mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Ibu Haswinda Harprianti. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang asal-usul dari Venom. Venom adalah antagonis utama yang ada di Marvel Comics dan paling umum berfungsi sebagai salah satu musuh utama dari Spider-Man. Venom telah terikat dengan beberapa inang yang berbeda-beda. Hal ini berarti bahwa Venom memang merupakan identitas alien simbiotik khusus ini. Simbiotik ini menamakan dirinya Venom karena menganggap dirinya adalah racun bagi Spider-Man. Venom benci disebut sebagai parasit. Simbiotik yang kemudian dikenal sebagai Venom diciptakan oleh dewa yang bernama Knull di sebuah planet yang sunyi dan tak bernama. Di sana ia menyelamatkan sekelompok alien rodentwet bayi yang baru lahir dengan mengikat mereka dan mengubahnya menjadi predator puncak. Setelah simbiotik dibebaskan dari kontrol Knull, mereka membentuk dirinya dan pergi ke planet Kleanthar. Sebagian besar ingatan simbiotik telah diubah dan dihapus, diasingkan oleh saudara-saudaranya karena alasan yang tidak diketahui. Simbiotik Venom ditemukan oleh penjelajah Kree. Mereka berspekulasi simbiotik ini dijauhi karena cacat dan memutuskan untuk membawanya untuk studi lebih lanjut. Simbiotik itu akhirnya terikat pada seorang prajurit bernama Tel-Kar. Mereka berdua menjalani pelatihan berbulan-bulan sebelum dia dikirim untuk bertarung dalam perang Kree-Skrull. Bertindak sebagai mata-mata, saboteur dan pembunuh bayaran yang sangat tertutup. Ketika kedok Tel-Kar terbongkar untuk menyelamatkan sebuah kapal pengungsi Kree, ia berpisah dari simbiotik dan menghapus ingatannya. Tel-Kar menginstruksikan pemimpin pengungsi untuk membawa simbiotik ke Hala. Tetapi para pengungsi meninggalkannya terdampar di sebuah planet ketika kapal mereka mendarat. Simbiotik Venom kemudian terikat dengan ras alien penghuni planet tersebut yang kemudian diingat sebagai inang pertama. Venom percaya dia akan menjadi prajurit yang mulia dan inang yang layak. Pada kenyataannya, prajurit itu menggunakan simbiotik untuk melakukan genosida terhadap planetnya sendiri yang menjadikannya pemangsa dan dipenuhi kebencian dan amarah. Selama acara Secret Wars, Spider-Man menemukan komplek penjara tempat Kleanthar berada. Dia secara tidak sengaja melepaskannya sebagai simbiotik itu, mengingatnya sebagai kostum pengganti. Setelah kembali ke bumi, Spider-Man mempelajari tujuan Kleanthar untuk mengikat simbiotik ini secara permanen dan sering mengendalikan tubuhnya saat dia tidur. Dengan bantuan Mr. Fantastic dan Human Torch, Spider-Man menemukan bahwa simbiotik rentan terhadap suara dan panas api. Dia kemudian menggunakan gelombang sonik untuk mengeluarkannya dan api untuk menakut-nakuti sang simbiotik untuk pergi. Namun simbiotik melarikan diri dan menemukan jalan ke lemari Peter Parker, di mana ia menyembunyikannya diri sebagai kostum Spider-Man cadangan. Terikat dengan Eddie Brock, setelah meninggalkan Spider-Man, simbiotik itu kemudian terikat pada Eddie Brock. Dia adalah seorang reporter yang frustasi dan memiliki dendam terhadap Spider-Man karena telah membuatnya kehilangan pekerjaan. Singkat cerita, mereka menjadi Venom dan karena keduanya membenci Spider-Man, mereka berusaha untuk menghancurkan setiap aspek hidupnya. Venom telah mendapatkan semua kekuatan dan pengetahuan Spidey, namun ia tampaknya tidak memiliki indera laba-laba. Meskipun tanpa inang, simbiosis Venom mempunyai secara bebas memperluas biomasa menjadi tentakel. Venom juga dapat membentuk kepala, tubuh, dan lengan homonoid dan dapat mengambil bentuk humanoid tanpa inang untuk waktu yang singkat. Ketika terikat pada inang, Venom dapat mengubah bentuk untuk meniru semua jenis pakaian apapun, serta memadukan Venom dengan lingkungannya dan membuatnya tidak terlihat. Simbiotik ini juga menambah semua kemampuan fisik inangnya ke level manusia super yang setara dengan Spider-Man dan bahkan lebih besar dari beberapa kasus.
Meskipun bukan inang simbiotik pertama, Peter Parker tetap memiliki dampak paling mendalam pada simbiotik Venom. Pada kekuatannya, selain menambah kemampuan fisik Peter ketika terikat padanya, simbiotik berinteraksi dengan kode genetiknya dan menanamkannya sebagai besar kekuatannya ke dalam dirinya. Simbiotik Venom mampu mempertahankan kekuatan yang disalin ini bahkan setelah berpisah dari Peter dan menganugerahkannya pada inang selanjutnya, yaitu Eddie Brock. Sebelum ia bersentuhan dengan simbiotik itu, Brock telah melatih dirinya untuk mengangkat beban seberat 300 kg. Begitu mereka bergabung, simbiotik itu menambah kekuatan manusia Super Spider-Man ke Brock dan menjadikannya lebih kuat daripada Spider-Man. Mungkin ini saja cerita singkat Venom dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.